Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di semester ini. Alhamdulillah semester ini saya mendapatkan amanah untuk membawakan mata kuliah sistem telekomunikasi. Baik, sistem telekomunikasi saya kira Mbak Mas semua sudah ini ya sudah familiar apa itu telekomunikasi karena hampir setiap hari kita tidak bisa lepas ya saya kira semuanya yang ada di sini ya apa namanya tidak bisa lepas dari alat telekomunikasi ya minimal handphone ya. Baik, selanjutnya yang pertama saya akan berdiskusikan mata kuliah ini. Mata kuliah ini akan membahas mengenai pengantar dan sejarah telekomunikasi. Jadi apa itu sistem telekomunikasi, kemudian bagaimana dimulai atau sejak kapankah telekomunikasi ini berperan? Ya mungkin sejak dulu, tapi beberapa tahun terakhir tentu atau mulai dari abad ke-18 atau sebelumnya sudah ada cuma sangat terbatas. Nah, begitu ditemukan banyak hal tentang gelombang elektromagnetik atau mungkin ditemukannya pesawat telepon dan atau pesawat radio dan sebagainya. Jadi telekomunikasi ini menjadi bidang yang sangat pesat sekali berkembang ya, termasuk saat ini yang sudah sangat sangat cepat sekali kalau kita ikuti perkembangannya. Baik, kemudian materi bahasan kedua adalah elemen-elemen dasar yang membentuk sistem telekomunikasi ya. Kita akan mulai membahas mengenai pemancar, apa itu pemancar atau transmitter ya. Ya, sederhananya definisinya adalah pemancar itu alat untuk memancarkan ya. Ya, berarti situ kemudian media transmisi ya, ini setelah dipancarkan oleh pemancar tadi atau pengirim tadi, lewat mana informasi itu disampaikan ya. Nanti kita akan bahas ada media transmisi. Nah, itu ada kita bahan apa namanya ada yang melewati kabel ataupun melewati media udara ya. Nah, nanti bentuknya akan berbeda. Terus kemudian setelah ditransmisikan kemudian merambat melalui media transmisi, kemudian berikutnya adalah kita akan membahas mengenai penerima atau receiver. Nah, ini elemen dasar yang bentuk sistem telekomunikasi. Selanjutnya dari perbedaan media transmisi tadi kita akan bergerak materi kita yaitu sistem telekomunikasi kabel dan nirkabel. Nah, ini perkembangan dari sistem telekomunikasi ya, baik kabel maupun nirkabel ya. Nah, yang kabel kita yang konvensional tentu sudah sangat mengenal, yaitu contohnya ya telepon rumah ya. Saya kira ini eh, ya sudah paling populer telepon rumah itu telepon kabel ya. Kita bisa saksikan kabel-kabel yang dipasang, diinstal atau diinstalasi di pinggir jalan ya, dari sentral telepon sampai dengan rumah tangga. Ya, sekarang berkembang lagi ada kabel optik, ada yang ditanam di pinggir jalan maupun yang di tiang juga ya. Dan tentu saja layanannya banyak sekarang, ada uh, fiber optik untuk televisi, untuk uh, ya nggak cuma televisi ya, semuanya ya, untuk internet dan sebagainya. Kemudian yang nirkabel, nah ini kita paling populer tentu saja ya, yang kita pakai, yang kita paling sering pakai itu telepon seluler ya. Tapi sebenarnya yang nirkabel ini juga banyak macamnya, nanti kita akan bahas secara secara menyeluruh ya. Semoga bisa mendetail di pertemuan yang akan datang. Terus kemudian materi yang terakhir adalah aplikasi sistem telekomunikasi ya. Jadi di mana saja penerapan dari sistem telekomunikasi ya, tentu saja ini sangat banyak. Sebagai contohnya ya, ya mulai dari yang sederhana kita hadapi ya, kita pakai ya, telekomunikasi seluler itu bukan salah satu aplikasi dalam sistem telekomunikasi. Kemudian tadi udah telepon, kemudian ada radio, ada juga nanti kita akan belajar atau mungkin kita sudah mengenal adanya wifi ya, sudah sering pakai dan ya. Nah, kita akan pelajari
dalam sistem telekomunikasi ini. Baik, itu tadi dari segi materi. Terus kemudian nah ini indikator capaian dari pengetahuan. Harapan dari kuliah ini mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dasar sistem telekomunikasi, kemudian aplikasinya dan perancangan ya. Jadi di sini ada perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem telekomunikasi. Ya, jadi konsepnya tahu ya. Jadi sisi konsepnya sudah paham mengenai konsep aplikasinya, konsep perancangan atau rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem telekomunikasi sederhana ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem telekomunikasi. Kita akan coba juga di dalam kelas untuk demonstrasi. Jadi saya punya alat yang kita bisa program, jadi cukup menarik. Zaman sekarang ini uh, kita bisa jadi ada sebuah alat ya, nanti kita akan bareng-bareng demonstrasikan kelas. Terus kemudian tujuan terakhir adalah menguasai pengetahuan tentang sistem telekomunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini. Jadi harapannya di sini nanti mas-mas dan mbak-mbak mahasiswa sekalian juga akan mencoba untuk menggali informasi dari beberapa sumber, dan nanti kita akan coba demonstrasikan bersama di kelas atau mungkin dalam bentuk presentasi, kemudian diskusi ya. Ada beberapa poin yang nanti akan saya mencoba untuk evaluasi dari setiap kelompok ya. Jadi akan saya bentuk kelompok dan ya nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di belakang. Baik, selanjutnya nah untuk keterampilan ini mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah rekayasa pada sistem telekomunikasi ya. Jadi nanti dari beberapa tugas yang saya berikan di kuliah ini ada beberapa indikator yang saya ingin evaluasi. Tentu saja termasuk di sini adalah sejauh mana ketertarikan Anda pada bidang ini gitu. Kemudian yang kedua adalah mampu menemukan sumber masalah rekayasa pada sistem telekomunikasi melalui penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. Nah ini sama aja kira-kira. Kemudian mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa pada sistem telekomunikasi ya. Nah itu indikator capaian keterampilan. Jadi silahkan nanti di kuliah ini mas dan mbak sekalian ya berpartisipasi aktif, dan ya harapannya tentu saja kita dapat mencapai beberapa hasil yang maksudnya dari segi soft dan hard skillnya itu ada. Jadi nanti Anda sekalian menguasai teoritis konsepnya, kemudian juga kita ada sedikit aplikasi sederhana nanti di dalam kelas yang kita bisa praktekkan, kita bisa demonstrasikan, sehingga beberapa konsep-konsep tadi itu sedikit banyak lebih dapat kita pahami ya. Nah kemudian terakhir untuk ini pengantar ya, mendeskripsikan dari kuliah ini. Yang pertama pertemuan, kita ada total 16 kali pertemuan. Kemudian sesuai deskripsi kuliah ini 3 SKS, berarti kita ada 3 jam pelajaran ya, dalam satu pekan ya. Kemudian yang dari 16 itu 2 kali pertemuan kita akan gunakan untuk evaluasi tertulis ya, biasanya di tengah dan di akhir nanti. Kemudian sisanya 14 pertemuan itu akan gunakan untuk mempelajari atau mendiskusikan berbagai hal, mulai dari teori, kemudian kita juga akan presentasi, diskusi ya, tanya jawab ya, dan ya sedikit evaluasi secara lisan maupun tertulis selama pertemuan.
Kemudian evaluasi secara menyeluruh di dalam kuliah ini yaitu meliputi yang pertama tertulis ya. Jadi paling tidak ada 2 kali evaluasi tertulis ya. Kemudian ada beberapa kuis ya, baik nanti bentuknya lisan maupun tulisan selama pertemuan, dan ini porsinya 35% dari total skor penilaian. Terus kemudian saya juga akan memberikan nilai pada partisipasi Mas dan Mbak dalam kuliah ini. Terus kemudian ya presentasi atau demonstrasi kelompok itu cukup tinggi, ini 40% porsinya, dan kehadiran yang tentu saja ini juga sangat perlu diperhatikan. Jadi syarat kehadiran adalah 70% sesuai persyaratan dari akademik. Nah, harus terpenuhi ya. Jadi 75% itu 10% nilainya ya. Kurang dari itu akan berpengaruh. Kemudian kalau melihat scoring evaluasi, nah untuk ya Anda yang ingin mendapatkan nilai A berarti harus nilainya lebih dari 85 dari total keseluruhan evaluasi yang ada di sini. Kemudian ya itu selanjutnya Anda bisa baca di sini. Tentu saja harapan ya minimal dapat B lah dari kuliah ini ya, dengan mengikuti secara sakma aktif dalam diskusi, kemudian ya evaluasi Anda mendapatkan nilai yang cukup ya. Tentu saja dengan partisipasi aktif, kemudian perhatian Anda, saya yakin dapat ya minimal B ya, atau paling jeleknya BC lah gitu ya. Kalau normalnya ke mungkin di atas lah ya gitu. Tapi ya itu terserah Anda nanti, yang manajemen Anda sendiri. Jadi ada pertanyaan seperti itu? Kalau tidak ada, kita mulai dari pengantar pertama kuliah kita ya. Pertemuan ini penjelasan mengenai mata kuliah sistem telekomunikasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini akan mempelajari sistem telekomunikasi nirkabel, atau juga dikenal dengan wireless communication. Ya, pembahasan kita mulai dengan prinsip-prinsipnya, kemudian juga kita akan bahas sejarahnya dan beberapa faktor-faktor penting nanti yang akan kita bahas. Baik, kira kita lanjutkan. Saya mulai ini ya, wireless communication ya. Saya kira semua sudah sudah familiar sebetulnya dengan teknologi wireless, atau gampangannya tanpa kabel ya, teknologi tanpa kabel. Kalau kita lanjut di sini supaya ada interaksi nih, kira-kira dari gambar-gambar tersebut, dari 2 jenis gambar ini, apa yang bisa kita lihat bersama? Kita mau membandingkan antara teknologi nirkabel dan teknologi pakai kabel atau wire. Mungkin ada yang bisa memberi masukan? Monggo silahkan. Oh, ini aktif semua nggak kira-kira ini Mas Aditya? Saya dari gambar ini kira-kira pendapat Mas Aditya apa ini kalau bedanya wire sama wire? Ya, boleh saya? Mungkin ya Pak. Ya, silakan. Mungkin pendapat saya tentang wireless atau wired, paling ini sih Pak, apa namanya, kalau misalkan wired, misalkan di perumahan ramai itu terlalu ini Pak, ruwet gitu Pak ngelihatnya. Kalau ada perkabelannya, kalau wireless bisa langsung nembak sinyal Pak, tidak perlu pakai perkabelan lagi Pak. Menurut saya begitu ya. Pak. Nah, mungkin ada yang lain, mungkin pendapatnya nanti kita akan simpulkan ya, itu jadi salah satu perbedaannya ya. Oke, ada yang lain mungkin dari Mas Rahmat Arifin, kira-kira apa bedanya, ada aktif nggak? Mungkin kalau wire masih menggunakan kabel Pak sebagai media transmisinya, sedangkan
Ya, wireless eh, memanfaatkan gelombang elektromagnetik, Pak. ya, betul ya. Jadi itu dari sisi media transmisinya. Jelas yang pertama jelas kabel, yang satunya adalah gelombang elektromagnetik seperti ini ya. Jadi dia ortogonal ya, bentuknya 90 derajat. Jadi bisa merambat. Jadi dari antena, misalnya dia akan merambatkan apa? Pertama dia akan sebenarnya dari listrik. Nah, nanti selanjutnya gelombang dari medan magnet itu akan apa namanya menimbulkan arus lagi. Jadi itu seperti itu terus menerus. Jadi eh, tapi karena hukum seperti ini tadi ya, dia akan saling tegak lurus baik gelombang elektronya sama gelombang magnetiknya. Jadi seperti itu. Jadi makanya kalau di gambarnya itu kalau ini digambarkan seperti ini, selalu seperti ini apa namanya ini gelombang sinus yang satu eh, vertikal, yang satu horizontal ya. Jadi sebenarnya gambarnya seperti itu, cuma ini agak kurang menggambarnya mungkin. Nah, ya baik. Jadi seperti itu ya bedanya elektromagnetik sama yang kabel ya. Di kabel pun sebenarnya juga tetap terjadi perambatan gelombang di dalam kabel yang tergantung kualitasnya kabelnya. Kalau kabelnya karena kabel itu kan sifatnya ada pelindungnya, ada shieldednya itu yang dia sebagai peredam antara kabel itu dengan apa namanya lingkungan luarnya sehingga dia merambatnya di dalam tidak terganggu oleh lingkungan di sekitar. Baik, jadi dari tadi dua jawaban kira-kira di sini bisa disimpulkan kelebihan dari wireless maupun kekurangannya ya dibandingkan dari wired. Apa kira-kira Mas sini? Thomas sama Mbak, wired sama wireless itu tadi dari Mas Aditya itu dari masuk ke kelebihan dan kekurangan ya. Jadi udah ya saya memberikan contoh aja yang kelebihannya wireless, tentu saja bisa kelihatan di situ fleksibel ya. Jadi koneksi yang tanpa kabel artinya mau pindah kemana-mana tidak masalah selama masih dalam radius atau jangkauan dari teknologi wireless tersebut. Sedangkan yang wired ya bisa dibayangkan gitu kan kalau mungkin telepon di rumah gitu kan disambung ke ruang tamu, kemudian Anda pindah ke dapur, maka di situ agak kerepotan juga gitu kan, mau nelpon dari dapur terpaksa harus narik kabel dulu gitu kan. Kalau itu kelebihannya wireless ya, tapi di sebetulnya wireless ini juga ada kekurangannya ya. Kira-kira apa kekurangannya, Mas Mbak sekalian, mungkin ada yang bisa menjawab. Kira-kira mungkin dari pengalaman pribadi aja gitu kan wireless ini ya. Dari handphone, pengalaman penggunaan handphone di rumah, mungkin di dalam rumah gitu ya. Kira-kira apa nih kekurangannya ini? Ya, Eh, Mungkin menurut saya kurang stabil Pak kalau wireless sinyalnya gitu Pak. Kalau misalkan entah hujan atau gimana-gimana kurang stabil Pak. ya betul sekali ya. Mungkin ada yang Saya lain mau dari itu menambahkan Mas. Pak, Ya, bukan hanya dari segi cuaca Pak. Misalnya kita pakai wireless, jaringan wireless dalam ini Pak, bangunan yang agak tertutup itu kurang stabil juga Pak. ya betul ya. Jadi kekurangannya adalah wireless ini ya dia sangat tergantung dengan posisi ya. Kemudian jarak dari pemancar ke penerima juga akan berpengaruh. Kemudian ada lagi seperti tadi disebutkan ya, ketika berada di dalam bangunan atau mungkin ada penghalang ya, nah itu dia akan sebagian dari sinyal wirelessnya akan terserap. Jadi energinya akan semakin lama semakin tebal ya, istilahnya penghalangnya ya. Jadi makin mudah makin lemah sinyalnya.
Baik, itu dari sisi kelebihan dan kekurangan ya. Nah, kita lanjutkan sedikit, kita bahas tentang sejarahnya wireless ya. Nah, wireless ini cukup panjang nih sejarahnya Mas, Mbak kalian ya. Kurang jelas ya. Atau cukup jelas Mas gambarnya? Cukup jelas. Oh ya, cukup jelas ya. Nah, itu bisa dilihat di situ ya. Jadi dari penelitian tentang wireless itu sudah dimulai tahun pertengahan abad 18 ya. Jadi umurnya ada ya hampir 200 tahun. Bukan barang yang langsung ada terus kemudian tercipta begitu saja, tapi ini melalui serangkaian penelitian yang berkelanjutan ya. Jadi di sini di mana ditemukan pertama gelombang elektromagnetik yang sebetulnya kalau ini gelombang elektromagnetik kan yang perkenal kan Maxwell ya. Sebetulnya sudah Maxwell ini kan dia merangkum dari beberapa hukum ya, dari hukum Ampere ya, kemudian muatan ya. Jadi termasuk tadi aturan yang tangan kanan tadi ya. Ini yang dirangkum oleh Maxwell, maka kemudian dikenal ada 4 hukum Maxwell ya. Itu yang tahun 1864. Kemudian tahun 1887 itu mulai ada namanya ini yang ada di sebelah gambar ini ya. Dulu sederhana sekali ya. Jadi dari ini sumber daya, kemudian switch-nya ini untuk menciptakan sinyalnya, jadi putus sambung ya. Masih ingat kode Morse dulu kalau ada yang ikut pramuka ya. Nah, yaitu pertama kali ini dikenalkan oleh Heinrich Hertz tahun 1887 itu. Jadi dia ada untuk pengirimnya itu dia pakai istilahnya spark transmitter ya. Jadi konstruksinya seperti ini. Jadi ini ada baterai, kemudian ada switchnya, kemudian ini coil ya. Ini untuk menciptakan gelombang ya. Jadi ini dua ini adalah ya, ini fungsinya untuk antenanya. Jadi di sini ya, jadi untuk pembangkit gelombang elektromagnetiknya ya, di antena. Kemudian di sisi penerimanya sederhana sekali, dia memakai receivernya adalah resonator. Jadi prinsipnya antena itu adalah, kenapa misalkan antena handphone itu panjangnya tertentu gitu, atau mungkin contohnya kalau antena TV gitu kan. Jadi di antena akan dibahas ya, nanti kita akan singgung sedikit ya di slide selanjutnya. Tapi sementara di situ, jadi prinsipnya adalah kalau masih ingat garpu tala ya, ketika tercipta resonansi, nah di situ akan bisa tercipta bunyi yang sama. Misalkan diterima garpu tala gitu, kita pasang di situ pas resonan. Jadi nah, kalau dulu pernah percobaan seperti ini, saya taruh sini. Apa pernah Mas, zaman dulu Mas, Mbak, kalian yang percobaan seperti ini? Nah, ini prinsip sederhana dari antena sebetulnya. Ketika gelombang elektromagnetik itu datang ya, jadi karena panjang antena itu dia beresonansi dengan gelombang yang datang, gelombang elektromagnetik ya, maka di situ akan bisa menerima sinyal. Jadi misalkan antena TV untuk misalkan punya antena FM, radio FM, terus kemudian dipasang di TV ya, belum tentu akan bisa menerima sinyal dengan baik karena frekuensinya beda. Jadi dia tidak akan beresonansi dengan gelombangnya ya. Gelombang yang datang tidak akan bisa diterima dengan maksimal di situ. Jadi itu prinsipnya sederhana dari antena ya. Oke, selanjutnya Morse itu tahun 1895, jadi Morse radio. Jadi pertama dulu
radio itu digunakan untuk mengirim Morse ya. Kemudian ini radar ya, itu tahun 1904 radio Eko jadi dari pemancar memancarkan sebuah sinyal, kemudian objeknya dia akan memantulkan kembali sinyal yang dipancarkan dari transmitter, kemudian receiver akan menerima, jadi itu yang dimanfaatkan untuk mendeteksi objek. Itu prinsipnya dari radar. Kemudian bisa dibaca di situ, kita lompat aja 1G, 2G, 3G sampai sekarang 5G, bahkan sudah sebentar lagi orang udah mulai ribut-ribut lagi 6G ya, kalau diikuti terus. Baik, itu dari sejarahnya ya. Kalau yang mungkin kalau Mas Mbak ini yang generasi pertama sudah mengalami ya, berarti yang GSM itu sudah ya. Handphone pertamanya dulu serinya apa, Mas? Masih Nokia, ada Pak. yang pakai Nokia ya? Iya Pak, Nokia Nokia yang Pak. serial, yang masih baru bisa SMS sama telepon gitu ya. Ya itu generasinya. Jadi saya kebetulan dulu mulai kerja tahun 2005 itu aja masih banyak yang GSM ya, masih 2G istilahnya ya. Baru mulai 3G itu tahun 2006 2007 itu baru mulai istilah kalau di Indonesia ya. Soalnya kalau di luar udah tahun 2000 juga udah mulai, cuma di Indonesia agak terlambat ya. Kemudian yang 4G-nya ya baru 2015 ya. Saya berhenti kerja di perusahaan telekomunikasi itu tahun 2015 itu masih banyak yang 3G ya. LTE baru mulai training ya, belum mulai diimplementasikan, baru 2016 itu baru mulai LTE atau 4G-nya. Kalau di Indonesia, maksudnya kalau di luar 2010 sudah dimulai. Ada pertanyaan sampai sini, Mas? Mungkin ada yang bertanyakan gitu terkait dengan sejarahnya wireless atau telepon nirkabel ya, telekomunikasi nirkabel ya. Jadi sebenarnya banyak sekali aplikasinya ya. Ada juga satelit, peluncuran pertama satelit itu 1960. Nanti perkembangannya pesat sekali. Satelit, ada satelit cuaca, ada satelit navigasi, ada satelit untuk komunikasi ya. Dan ketinggiannya macam-macam, ada low earth orbit yang ketinggian cuma 1000 km sampai yang paling jauh itu 36.000 atau geostasioner ya. Itu perkembangan dari teknologi satelit dan memanfaatkan wireless. Baik, itu dari segi sejarahnya ya.